Halo teman-teman semua, kita bertemu lagi di mata kuliah PSI 101 Ilmu Politik Universitas Bakri. Di pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang ekonomi politik ya. Dan pada kesempatan sekarang kita akan membahas tentang kekerasan politik. Topik yang menarik sebenarnya kekerasan politik. Ternyata ada juga bentuk kekerasan politik ya. Namun sebelum kita mengetahui lebih dalam tentang apa itu kekerasan politik dan kemudian bentuk-bentuknya seperti apa, kita harus memahami terlebih dahulu, ya, mengapa kemudian eh, setiap individu atau individu tertentu itu akhirnya menggunakan kekerasan. Ya. Baik, selamat menyimak semuanya. Nah, kita mulai dengan kenapa sih orang itu bisa kemudian melakukan tindak kekerasan ya. Itu seringkali menjadi satu pertanyaan besar ya ketika kita melihat misalnya ada orang dipukuli gitu ya di pinggir jalan atau misalnya kita melihat ada orang marah-marah gitu ya dengan kata-kata kasar kepada orang lain. Ini yang jadi pertanyaannya. Kenapa sih orang itu bisa bertindak kasar gitu ya? Nah, ini ada satu bagan yang sebenarnya bisa apa ya? Mungkin mencoba membantu kita dalam memahami kenapa orang akhirnya bertindak dengan menggunakan kekerasan. Jadi kalau dilihat yang namanya manusia itu kan sederhana, ya kan? Dia punya tujuan hidup. Tujuan hidupnya apa? Memenuhi kebutuhannya. Ya. Kebutuhan ini bukan hanya makan dan segala macam ya. Nanti saya akan jelaskan setelah ini tentang apa saja sih kebutuhan manusia ya, yang paling sering muncul dalam ilmu sosial. Nah, sehari-hari kita ini kan sebenarnya memenuhi kebutuhan hidup kita. Makan, minum, kemudian belajar, sekolah, bekerja gitu kan. Itu kebutuhan-kebutuhan kita gitu ya. Pertanyaannya adalah em, cara kita memenuhi kebutuhan ini apakah dengan cara yang non-violent atau tanpa menggunakan kekerasan atau dengan kekerasan gitu ya. Jadi yang namanya tindak kekerasan itu sejatinya muncul karena terkait dengan upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya, tujuan hidupnya. Ya. Nah, em, contohnya begini ya, misalnya kita lapar, itu kebutuhan kan. Nah, kebutuhannya yang butuh kita butuh energi. Kemudian untuk memenuhi rasa lapar ini kan ya harus makan gitu ya. Mungkin misalnya contohnya beli makanan lah gitu untuk memenuhi rasa lapar ini biar hilang gitu. Nah, mungkin cara instrumen non violentnya adalah kita beli makanan aja. Tinggal ke warung, restoran gitu ya, beli makanannya gitu. Oke, selesai. Instrumennya non violent ya. Tapi dalam beberapa kasus misalnya, ada orang-orang yang kemudian menggunakan cara violent untuk memenuhi rasa lapar itu. Contohnya misalnya nggak punya uang, sama sekali, udah akhir bulan misalnya, em, sehingga akhirnya memaksa ya dia untuk satu-satunya opsi yang ada adalah violent ini. Ya bisa misalnya melakukan tindak kriminal, gitu ya, menyakiti orang lain, misalnya merampok, nodong gitu kan, buat beli makanan. Nah, ini satu hal ya. Jadi kekerasan itu bisa muncul dalam konteks ketika manusia mencoba memenuhi apa namanya kebutuhannya, tujuan hidupnya. Nah, konteks yang kedua adalah ketika misalnya apakah kebutuhan yang sudah terpenuhi itu sudah memenuhi level of satisfaction si manusia tersebut gitu. Karena gini,
Mungkin ketika sudah makan gitu ya, sudah kenyang, tiba-tiba aduh pengen makanan penutup gitu. Es krim misalnya kayaknya enak. Tapi lalu uang udah nggak ada lagi nih. Gimana ya caranya? Lihatlah misalnya ada anak kecil di jalan gitu kan. Makan es krim, samperin langsung direbut es krimnya misalnya. Misalnya gitu ya. Nah, itu tindakan kekerasan ya. Tuh. Tapi kalau misalnya masih punya uang gitu ya, ya udah beli es krim aja ke minimarket. Selesai. Nah, dari bagian ini bisa dipahami bahwa manusia itu melakukan tindak kekerasan dalam konteks mencoba memenuhi kebutuhan hidupnya dan mencoba memenuhi kualitas kebutuhan hidup yang sudah dipenuhi. Jadi ingat ya, memenuhi kebutuhan saja tidak cukup terkadang. Terkadang orang itu ketika dia sudah terpenuhi, tapi kualitasnya belum sesuai dengan yang dia inginkan gitu ya, ya dia bisa resort to violence lagi. Apalagi ketika misalnya kondisi lingkungan sekitar mendukung gitu ya. Ya pertama tadi nggak punya uang gitu kan. Kedua ada korban gitu. Ya, kayak tindak kriminal. Persis seperti itu. Nah, lantas kita kembali ke sini nih, kebutuhan. Apa sih kebutuhan manusia itu? Coba deh kalian bayangkan. Kebutuhan kalian apa sih untuk menjadi seorang manusia? Nah, setelah dibayangkan, kita lihat ke slide berikutnya ya. Di sini saya mengutip Maslow ya, satu teori tentang human motivation ya, human needs yang banyak dipakai di psikologi ya, khususnya psikologi sosial. Jadi Maslow itu menunjukkan bahwa manusia itu punya beberapa layer kebutuhan. Gitu. Nah, dimulai dari layer yang paling bawah dulu ya, fisiologis. Ya, paling utama kata Maslow, ya bernafas. Oh tentu, ya kalau tidak bernafas ya gimana caranya manusia bisa survive ya. Kemudian kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh tempat tinggal, pakaian, dan kita butuh tidur, istirahat. Ini basic sekali ya, basic needs ya. Kemudian setelah misalnya ini terpenuhi, maka kita butuh ini nih, safety and security. Apa kebutuhannya? Ya kita butuh sehat untuk survive. Tubuh kita harus sehat terus, kemudian kita butuh pekerjaan gitu ya. Kalau nanti misalnya teman-teman di sini yang mungkin masih mahasiswa lulus kuliah ya, salah satu needs-nya nanti ini mendapatkan pekerjaan gitu ya. Kemudian properti ya, punya barang sendiri, rumah sendiri, kemudian keluarga dan social stability ya. Jadi safety and security ini berbicara tentang bagaimana kemudian kita itu butuh hal-hal yang kemudian bisa menyokong physiological needs, ya kan? Ya, kalau nggak punya pekerjaan, gimana caranya beli makanan, gitu ya. Nah, di level berikutnya, kata Maslow, kebutuhan manusia adalah love and belonging. Setiap orang itu pasti butuh yang namanya teman. Ya. Keluarga, iyalah, pasti butuh. Pacar misalnya, suami, istri gitu ya. Dan yang paling penting kata Maslow ini sense of connection. Sense bahwa seorang manusia itu tidak merasa kesepian dalam hidupnya. Ada teman ngobrol, kemudian ada teman nongkrong gitu kan. Apa namanya? Dan ini memberikan rasa apa ya? Kita tuh bagian dari hal yang lebih besar, bagian dari orang lain.
Dan itu kebutuhan juga. Gitu. Bayangkan kalau misalnya kita, oke, ini udah ada semua, physiological, makanan lengkap, minum, dan ini juga safety, rumah ada, keluarga ada, sehat gitu ya, pekerjaan ada, tapi kemudian kita nggak punya teman. Atau misalnya, oke, punya keluarga, tapi nggak pernah ngomong di rumah. Pergi pagi, pulang malam gitu ya. Nah, ini penting kalau menurut Maslow. Ini kebutuhan berikutnya dari manusia. Setelah itu ada juga yang namanya self-esteem, percaya diri. Nah, ini kebutuhan manusia juga. Ya kan? Kita tuh butuh rasa percaya diri loh. Butuh untuk apa ya istilahnya, eh, orang apa tidak memandang kita sebelah mata gitu. Dan kita juga menghargai orang lain. Dan ini yang menurut Maslow juga sangat penting sekali. Ini di piramida teratas ya. Bahkan menurut Maslow, kalau ini kan di bawah ini kan sebenarnya basic needs untuk survive in real life ya. Nah, kalau ini juga sebenarnya survive in a real life dan ini porsinya sangat besar. Self actualization ya. Yang namanya orang tuh butuh untuk apa ya? Berekspresi, bebas apa menampilkan dirinya ke orang lain gitu. Inilah saya. Bebas untuk kemudian uh, memilih contohnya ya, memilih karir gitu atau kemudian bebas mau belajar atau mau kuliah di prodi apa gitu ya. Kemudian bebas untuk apa ya? Mungkin punya hobi gitu ya. Itu kan self actualization. Nah, ini yang kemudian juga menjadi aspek yang sangat penting bagi kebutuhan manusia. Kira-kira inilah beberapa kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh manusia ya. Ada fisiologis, ada safety and security, ada love and belonging, ada self-esteem, dan ada self-actualization. Nah, kalau kita balik ke bagian yang sebelumnya tadi, ya di sini, bagian sebelumnya itu kan berbicara tentang bahwa dalam upaya mencapai kebutuhannya, orang bisa menggunakan kekerasan dan non-kekerasan. Gitu. Nah, pertanyaannya, kondisi apa sih yang menyebabkan orang bisa akhirnya menggunakan jalur non-kekerasan dan kekerasan? Ini kita bahas berikutnya. Nah, kondisi apa sih yang kemudian mendorong orang melakukan kekerasan dalam memenuhi kebutuhannya? Kalau dalam apa namanya studi sosiologi atau studi konflik ya dalam ilmu politik itu ada istilah namanya relative deprivation ya. Jadi definisinya adalah perceived discrepancy between men's value expectations and their value capabilities. Jadi diskrepansi itu gap kalau kita terjemahkan sederhana ya. Relative deprivation itu bicara bagaimana proyeksi kebutuhan seseorang ya, atau ekspektasinya dia akan kebutuhannya dia itu berbanding terbalik dengan apa yang bisa kemudian dia raih gitu. Jadi sederhananya mungkin ya kalau di ekonomi politik kemarin konsepnya misalnya besar pasak daripada tiang gitu ya, besar pengeluaran daripada penerimaan gitu. Nah, kalau di sini mungkin istilahnya apa ya? Apa terlalu berangan-angan gitu ya. Tapi tidak diikuti oleh kemampuan untuk memenuhi angan-angan tersebut. Jadi apa yang sebenarnya kita butuhkan gitu ya, dengan apa yang terjadi di dunia realitinya, apa yang bisa kita dapatkan gitu ya, dengan kemampuan kita, itu berbeda jauh. Nah, ini relative deprivation.
Bahayanya adalah ketika orang mengalami relative deprivation secara terus-menerus ya. Jadi istilahnya ketika Anda, misalnya teman-teman di sini mengalami bahwa ada satu barang yang pengen banget nih, tapi kemudian nggak kebeli-kebeli gitu. Itu menumpuk gitu ya, nggak kebeli, akhirnya frustasi gitu. Orang lain punya, tapi saya nggak punya gitu. Saya nggak punya karena saya nggak bisa beli gitu ya. Itu kan akhirnya kita menjadi frustasi gitu. Nah, dalam konteks politik, frustasi ini berkaitan dengan misalnya pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Ya, jadi seseorang misalnya dia melihat eh, saya itu misalnya punya keinginan agar misalnya suara saya sebagai etnis minoritas itu didengar di negara ini. Tapi ternyata faktanya negara tidak menjamin hak-hak minoritas. Nah, relative deprivation dan itu berjalan terus bertahun-tahun ya. Sehingga akhirnya si orang atau kelompok orang etnis tertentu, etnis minoritas itu mengalami frustasi. Nah, dalam konteks frustasi ya, kekerasan itu menjadi lebih mudah untuk dilakukan gitu ya. Ketika cara-cara non kekerasan Anda lihat sebagai satu hal yang hanya melahirkan frustasi lagi ya, mungkin bagi beberapa orang kekerasan adalah cara yang rasional. Jadi inilah konteks kenapa orang dalam pemenuhan kebutuhannya itu kemudian mengambil jalur kekerasan. Karena dia merasa frustasi dengan adanya gap antara apa yang dia inginkan gitu ya, yang ideal bagi dia dengan apa yang bisa dia dapatkan gitu. Realitanya seperti apa. Nah, kita sudah bicara tentang kenapa orang melakukan kekerasan ya dan kemudian konteksnya seperti apa. Berikutnya kita akan coba diskusikan bersama sebenarnya apa sih itu kekerasan. Di sini saya mengutip definisi kekerasan dari Johann Galtung ya. Nah, Johann Galtung itu melihat kekerasan itu bicara tentang ini yang paling penting ya. Avoidable impairment of fundamental human needs. Avoidable sebenarnya bisa dihindari kalau kata Galtung. Jadi bicara tentang apa ya? Pengurangan yang bisa dihindari terhadap kebutuhan mendasar manusia gitu ya. Jadi kalau misalnya contohlah misalnya Anda melukai orang gitu. Itu kan avoidable sebenarnya. Bisa dihindari, bisa dicegah atau misalnya bisa tidak dilakukan gitu. Bukan berarti itu di sini kan Galtung memberikan definisi bahwa ya kekerasan itu tidak boleh sebenarnya karena itu avoidable sebenarnya. Itu pilihan. Dan impairment of fundamental human needs ketika kita melukai orang lain secara fisik itu kan sebenarnya kita mengancam atau mengurangi kebutuhan dasarnya dalam konteks safety and security tadi kalau mengacu pada piramida Maslow. Ya kan? Nah, menariknya adalah Galtung juga menempatkan bahwa ancaman untuk melakukan kekerasan itu juga kekerasan gitu. Ya, jadi mungkin kita berbicara misalnya kekerasan verbal gitu ya. Ini kan seringkali bentuk ancaman terhadap kekerasan itu kekerasan verbal gitu ya. Kita mengancam orang gitu kan. Kalau nggak mengikuti apa yang kita mau, maka kita akan melakukan kekerasan. Nah, sebenarnya itu sendiri kekerasan dan perspektif Galtung juga sebenarnya nyambung dengan perspektif Maslow ya, terkait dengan self actualization. Artinya ketika kita mengancam orang gitu ya. Kalau misalnya Anda nggak melakukan A, maka misalnya saya akan melukai Anda gitu ya. Kita mengancam
atau mengurangi kebutuhan dia akan safety dan security dan self-actualization. Termasuk juga self-esteem sebenarnya. Dan ketika kita melakukan kekerasan ya, kita bisa jadi ya, kalau misalnya itu berakibat fatal, kita akan misalnya masuk ke physiological needs yang paling base tadi. Dan berkaitan dengan bagaimana kebutuhan orang untuk hidup. Ya. Nah, kira-kira ini ya definisi dari kekerasan. Jadi yang harus diingat adalah itu avoidable. Kekerasan itu adalah pilihan. Ada pilihan lain yaitu jalur non kekerasan. Gitu ya. Dan pilihan kekerasan ini gitu, itu kita mengambil kebebasan orang lain, manusia lain. Lantas apa saja sih bentuk kekerasan yang ada? Nah, ini kita diskusikan ya. Jadi, lagi-lagi saya mengutip Galtung ya. Galtung ini banyak dikutip dalam studi-studi konflik dan kekerasan politik. Ada 3 bentuk kekerasan dalam formulasi Galtung. Pertama adalah kekerasan langsung. Ya. Ini contohnya ya udah pukul orang ya, kekerasan langsung. Gitu ya. Kemudian ada yang namanya structural violence. Ya. Jadi bagaimana struktur sosial ya, kondisi sosial di sekeliling kita gitu ya. Bisa jadi misalnya gini, sistem kasta gitu ya, atau sistem kelas gitu ya, itu menghasilkan satu bentuk kekerasan terhadap orang lain. Contohnya misalnya marginalisasi, segmentasi, eksploitasi gitu ya. Kalau misalnya kasta itu kan kelas-kelas kasta tertentu itu misalnya hanya boleh menempati posisi-posisi tertentu gitu. Atau mungkin struktur-struktur sosial lainnya yang kemudian mempengaruhi atau menghambat mobilitas sosial seseorang gitu ya. Nah, ini structural violence. Termasuk juga sebenarnya negara seringkali melakukan structural violence gitu ya. Misalnya negara abai gitu dalam pemenuhan jaminan sosial atau jaminan kesehatan warga negaranya. Dan bentuk kekerasan yang ketiga, kalau menurut Galtung ada cultural violence. Gitu ya. Cultural violence sifatnya lebih karena culture ya, value yang sifatnya tidak harus material. Dalam bayangan Galtung itu sifatnya ini ya, simbolik ya, bayangan dia. Jadi cultural violence itu sangat simbolik sekali gitu ya. Contohnya misalnya pidato ujaran kebencian gitu. Nah, itu kan cultural violence gitu ya, atau istilah tertentu yang diberikan kepada etnis tertentu gitu ya. Ini kalau digambarkan saya kasih contoh Hitler. Hitler kan dalam pidatonya dia sangat berapi-api mengutuk bahwa terpuruknya Jerman itu karena orang-orang Yahudi gitu. Nah, ini cultural violence. Dan cultural violence ini lebih berbahaya sebenarnya dibandingkan direct violence dan structural violence. Kenapa? Karena dia seringkali menjadi triggering factornya ya. Gara-gara dengar pidato ujaran kebencian seseorang, akhirnya orang itu melakukan kekerasan langsung terhadap orang yang dibenci gitu ya. Terhadap etnis tertentu. Nah, itu bahaya sekali kan cultural violence. Atau gara-gara mendengarkan pidato seseorang, orang tersebut kemudian memarginalkan orang lain. Gitu. Misalnya, nggak mau ngomong lagi sama tetangganya yang beda etnis. Gitu. Gara-gara dengar omongan atau pidato ujaran kebencian yang apa bernada rasis gitu terhadap etnis tetangganya. Gitu. Nah, ini cultural violence, bahayanya cultural violence ya. Dan kita sering lihat akhir-akhir ini, gitu, terutama dengan perkembangan teknologi ya,
kita melihat bahwa cultural violence ini semakin berkembang dan menyebar dengan cepat. Dan bagi Galtung, ini yang paling berbahaya. Karena dia dengan mudah bisa mendorong orang untuk melakukan direct violence dan structural violence. Jika kita sudah tadi sama-sama mencoba memahami kenapa orang melakukan kekerasan, kemudian apa itu kekerasan, ya, dan bentuknya seperti apa secara umum. Nah, di sini kita baru masuk ke pendefinisian tentang kekerasan politik. Gitu. Jadi kekerasan politik itu sejatinya tidak ada satu definisi tunggal. Tidak ada kesepakatan di ilmuwan politik tentang apa sih kekerasan politik. Satu-satunya yang disepakati adalah kekerasan politik itu bicara tentang kekerasan yang memiliki motivasi politik. Nah, motivasi politik ini, kalau kita bicara motivasi politik ya, itu erat kaitannya dengan bagaimana politik atau proses politik itu dilihat sebagai bagaimana kekuasaan itu bekerja. Jadi bagaimana instrumen kekuasaan itu bekerja dalam mengalokasikan sumber daya yang ada di masyarakat. Jadi ketika dengar kata kekerasan politik, selalu bayangkan bahwa ini sejatinya berbicara tentang kekerasan yang terkait dengan bagaimana kekuasaan sebagai instrumen itu mengalokasikan sumber daya di masyarakat. Nah, implikasinya kekerasan politik ini bentuknya sangat luas ya. Jadi dia bisa melibatkan negara atau aktor non-negara, pelakunya misalnya, pelaku kekerasannya. Dan pihak yang mendapatkan kekerasan juga bisa negaranya atau non-negara. Nah, kita bahas soal aktor-aktor ini ya. Jadi kalau bicara soal aktornya, kita bicara tentang skupnya, ruang lingkup kekerasan politik. Pertama misalnya, kita lihat kekerasan antar negara. Contoh paling gamblang ya soal kekerasan antar negara adalah perang. Ya, ini saya mengutip kata-kata seorang tokoh studi perang terkenal ya, von Clausewitz ya. War is the continuation of politics by other means. Iya. Kalau politik misalnya ada dua opsi ya untuk mengalokasikan sumber daya, satu dengan cara non-kekerasan. Nah, kalau perang ini proses politik dengan menggunakan kekerasan. Saling serang, saling bunuh. Perang. Kemudian ada juga kekerasan yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakatnya. Motivasinya politik. Contohnya represi terhadap kebebasan warga negara, ya, pelarangan partai, pelarangan misalnya demo. Kemudian juga ada beberapa negara extrajudicial killings, misalnya pembunuhan-pembunuhan yang apa ya? Contohnya mungkin satu contoh yang sangat-sangat populer itu di Filipina ya. Dilakukan oleh Presiden Filipina, Duterte, extrajudicial killings. Jadi aparat negara, penegak hukum, kemudian menangkap penjahat narkoba gitu, bukan menangkap ya, menghabisi penjahat narkoba, atau misalnya masyarakat dalam tanda kutip diberikan hadiah kalau bisa membunuh bandar narkoba maka dikasih uang. Itu extrajudicial killings ya. Artinya tidak ada aspek legal. Jadi tidak patuh pada peraturan yang ada. Bisa juga bentuk extrajudicial killings mungkin sebelumnya adalah tindakan represif oleh aparat. Nah, itu juga kekerasan. Police brutality itu ya. Yang terjadi di Amerika misalnya.
terhadap etnis tertentu. Itu kekerasan negara terhadap masyarakat. Begitupun dengan penyiksaan dan sampai pada tahap yang paling parah, itu adalah kita bicara genosida, ya, pembersihan etnis secara terstruktur oleh aparatur negara. Kemudian berikutnya ada yang namanya, jadi nggak cuma negara yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat, tapi masyarakat juga bisa melakukan kekerasan terhadap negara. Pemberontakan, separatisme bersenjata, ya, yaitu kekerasan. Ya. Kemudian teror, akan menebar teror di pemerintahan, melakukan aksi pemboman di fasilitas negara gitu ya, objek-objek vital gitu, tempat umum gitu kan. Atau kemudian dalam beberapa kasus misalnya menculik pejabat negara, vandalisme terhadap fasilitas publik, simbol-simbol negara gitu. Nah, itu dianggap kekerasan yang bisa, bentuk kekerasan yang mungkin dilakukan oleh masyarakat terhadap negara. Lalu bentuk kekerasan politik berikutnya adalah antar di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi antara community, kelompok yang ada dalam masyarakat. Bisa rusuh, ya kan? Tapi harus dibedakan dengan tawuran ya. Kalau tawuran antar kampung bukan kekerasan politik ya. Itu beda ya. Tapi dalam konteks ini community violence itu contohnya kalau rusuh misalnya bentrok antara pendukung pasangan calon gubernur, calon bupati misalnya. Nah, itu jelas berbicara tentang politik. Atau misalnya konflik etnis. Nah, itu jelas bicara soal politik. Kalau misalnya tawuran antar kampung gitu ya, yang ya itu sulit untuk, bahkan mungkin nggak mungkin ya, diklarifikasikan sebagai political violence ya. Tawuran antar kampung cuman gara-gara senggolan motor gitu kan, ya itu bukan kekerasan politik, itu kekerasan gitu, kolektif ya, antar komunitas gitu. Dari penjelasan soal definisi kekerasan politik dan ruang lingkup kekerasan politik tadi, nah di sini saya mengajak kita semua ya, untuk sama-sama menyaksikan satu dokumenter video dari Vice International ya. Ini sangat menarik ya, videonya baru dibuat awal tahun ini, terkait dengan genosida di Rakhine State Myanmar terhadap etnis Rohingya. Jadi saya minta teman-teman di sini nonton videonya, ini linknya atau judulnya bisa dilihat di YouTube. Tinggal diketik Myanmar Rohingya Genocide, itu di Vice. Videonya sekitar 15 menit kalau nggak salah. Nah, setelah menonton video, coba jawab beberapa pertanyaan berikut ya. Pertama, apa yang menjadi penyebab utama dari kekerasan politik di Rakhine State itu? Yang kedua, siapa saja aktor yang terlibat dalam kekerasan politik dalam video tersebut? Dan yang terakhir, ini apa sih yang dilakukan oleh komunitas dunia internasional untuk mengatasi kekerasan politik tersebut? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini coba direfleksikan setelah menonton video. Nah, jawabannya nanti kita akan diskusikan di dalam kelas atau pertemuan tatap muka. Ya. Oke, demikianlah materi tentang kekerasan politik untuk mata kuliah PSI 101 Ilmu Politik. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Semoga apa yang sudah saya berikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu di materi-materi berikutnya.